kakek berniat untuk membesarkan cucunya. Jadi kalau misalnya ada anak atau bayi yang sejak dititipkan ke kakek neneknya karena orang tuanya bekerja, maka si anak bisa saja menerima values yang berbeda dengan orang tuanya sendiri. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadi konflik antara orang tua dengan kakek nenek tentang bagaimana cara membesarkan anak. Kakek nenek mengatakan, halah kamu dulu juga begitu, papa besarkan, mama besarkan. Nggak usah ngajarin, emang siapa yang duluan punya anak? Kakek nenek tuh ngomong begitu. Lalu si orang tua bilang, iya, papa mama dulu besarin saya begitu. Cuman perkembangan sekarang, saya pengennya, saya dan suami atau saya dengan istri inginnya membesarkan anak dengan cara ini. Tolong hargai kami. Orang tuanya bilang, oh jadi kamu minta dihargai, bukannya kamu yang harus menghargai orang tuamu. Nah udah konflik ceper. Baru kemarin ya saya lihat ada video di YouTube. Saya lagi cari apa gitu ya. Kemudian keluarlah video di YouTube tentang konflik antara ibu mertua dengan mantu laki-laki yang berujung maut. Jadi, si ibu mertua itu merasa dia tidak dihargai oleh mantu dan anaknya terkait dengan interaksi dengan cucu. Jadi si nenek ini sering merokok di depan cucunya, di mana anak dan mantunya nggak sepakat. Dan anak mantunya seringkali bilang, mah kalau mau ngerokok mah terserah, tapi jangan di depan anak-anak. Itu nggak baik buat anak-anak. Kami aja nggak ada yang ngerokok. Nah kalau lihat neneknya ngerokok, nanti si anak ini berpotensi untuk juga ikutan merokok. Si pasangan suami istri nggak mau. Apalagi si suaminya itu adalah anggota TNI, anggota militer di sana lah di Amerika gitu ya. Si ibu nggak terima. Akhirnya itu berujung pada pembunuhan yang dilakukan oleh si ibu terhadap mantunya. Gara-gara itu tuh konfliknya dari sono. Mirisnya lagi adalah pembunuhan itu terjadi kalau menurut saya ya, berdasarkan pada penjelasan dari polisi tentang seperti apa peristiwa penembakan yang dilakukan oleh si nenek terhadap si mantunya, itu adalah beliau melepaskan sampai 15 peluru. Jadi sampai 2 kali ngisi pistolnya. Lalu dari 15 peluru 12-nya itu kena ke si korban. Kalau memang hanya sebatas kecelakaan, biasanya kenanya paling cuma 1. Tapi kalau peluru yang keluar sampai 15 itu berarti bermotif sakit hati. Dah. Sedihnya lagi lihat video itu adalah ketika polisi bertanya pada si nenek itu malah balik nanya begini. Bentar. Dia udah mati kan? Mati kan dia? Artinya memang berniat membunuh. Begitu polisi bilang, ya nek, dia yes, hore, gitu. Artinya dia memang berencana untuk melakukan pembunuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena perbedaan cara membesarkan anak yang dimiliki oleh nenek dan pasangan orang tua dari si anak. Mudah-mudahan peristiwa kayak gini nggak kejadian di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia tuh prinsip soal harus menghargai orang tua. Kamu itu mau dibalikin ke perut mama. Gitu kan? Kalau anaknya nakal dikit aja. Kamu itu ngelawan orang tua. Mau dibalikin ke perut mama. Nggak usah hidup sekalian. Kadang-kadang orang tua ngomongnya begitu. Atau kadang-kadang orang tua mungkin nggak marah ya, tapi gemes. Nggak marah-marah sih, cuman saking gemesnya bilang begini.
Dimakan aja apa kamu ya? Dimakan lagi aja nih biar masuk ke perut mama gitu. Ya kali orang makan orang ya. Nah, tapi di Indonesia cukup sering tuh yang begitu. So tahu kamu baru juga kemarin jadi orang tua, sok ngajarin papa, sok ngajarin mama. Baru juga satu anakmu, mama nih anaknya 7. Mama nih anaknya 5, kamu baru satu, sok ngajarin mama. Nah, itu tuh di Indonesia sering begitu. Saya nggak bilang semuanya begitu, tapi sering. Ya. Nah, mereka berinteraksi dalam berbagai macam cara dengan generasi yang lebih muda. Dan tidak jarang cara mereka membesarkan atau berinteraksi itu memiliki pola yang berbeda. Karena punya cara masing-masing. Dampaknya adalah pada konflik. Konfliknya bisa berujung pembunuhan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin C. Hingga derajat tertentu, sifat dari interaksi tergantung pada karakteristik kepribadian orang yang berinteraksi dengan generasi yang lebih muda. Kemudian yang keempat, semua interaksi dengan orang yang lebih tua memiliki efek terhadap apa yang anak pelajari tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain. Artinya, semua interaksi yang dilakukan oleh si anak pada masa kecilnya pada si anak hingga dewasa nanti tentang bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Meskipun semua interaksi dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua tadi itu berjalan atau terlaksana dalam sebuah permainan. Meskipun itu berjalan atau terjadi dalam suatu permainan. Misal, Anda pernah main monopoli dengan orang tua atau kakek, nenek, atau om tante Anda? Atau main ludo, atau main apalah. Aduh, saya memberikan permainan yang zaman jadul semua ini. Gimana ya? Karena saya nggak ngerti permainan zaman sekarang, tapi maksud saya itu adalah permainan-permainan bersama yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama anak-anaknya. Makanya saya sebut monopoli, makanya saya sebut ludo. Karena kalau main game online kayaknya sulit ya dikatakan sebagai bermain bersama antara orang tua dengan anak. Karena mereka berinteraksinya melalui gadget, nggak langsung gitu loh. Anda tahu permainan Halma nggak? Nggak ada yang tahu. Satu pun. Apa sih? Enggak, Bu. Dewe, senyum Dewe. Aku udah tangga, Bu. Kan tanggunya orang. Ya, sejenis itulah. Saya meskipun nggak tahu cara mainnya, tapi saya tahu ada permainan itu gitu. Nah, saya buka deh gambarnya satu. Nah, gini teman-teman. Lihat mainnya ini apa sih namanya, papan mainnya kayak gini nih. Jadi nanti iya tahu, Bu, tahu. Dipindahin ke sini, merah pindahin ke sini, biru pindahin ke sini gitu loh. Dia main sama teman sih, Bu. Iya. Nggak bermain dengan orang tua gitu ya. Nah, kalau zaman dulu saya pesantren. Oh ya. Zaman dulu ya, zamannya saya masih SD gitu, ini orang tua main sama anaknya lumrah nih begini. Jadi saya sering memperhatikan kakak dan abang saya tuh main Halma ini bersama bapak. Ini kan permainan strategi katanya. Saya sih nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti cara mainnya. Tapi di sini kita bisa belajar, anak bisa belajar tentang berbagai macam hal. Begitu juga dengan mainan yang dilakukan oleh anak bersama dengan teman-temannya. Oke, ambil contoh lagi. Coba, mungkin teman-teman bisa sebutkan permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak secara berkelompok. Coba, siapa bisa sebutin? Apa aja boleh, kecuali game online. Paling ludo sih, Bu.
Ya, Ludo, monopoli itu mesti dimainin. ludo, monopoli. Oke, ini yang tidak melakukan aktivitas fisik. Yang menuntut aktivitas fisik, misalnya apa? Main taplak mungkin. Main apa? Main taplak. Taplak itu apa? Boleh saya tahu? Saya nggak tahu soalnya. Wah, itu saya lupa nama saya tapak namanya. Main tapak kayak apa? Ada yang tahu? Main taplak itu kayak itu Bu, kayak jadi kita menggambar kayak kotak-kotak gitu. Terus? Kita loncat pakai batu gitu Bu. Oh, Itu bukan gunung ya? loncat-loncat gitu Namanya ya? gunung bukan? Iya itu. Banyak sebutannya. Gunung Bu. Oh, Apa sih oke. bahasa-bahasanya yang biasa? Englek. Namanya permainan englek, Bu. Hah? Saya nggak tahu bahasa Inggris itu. Permainan englek namanya, Bu. Cuman Bukan apa sih bahasa bukan gunung ya? Lompat gunung, lompat gunung. Ya itu Mainan sama aja. englek. Semacam Tapi itu nama ya. resminya englek. Oke. Permainan lain yang cara bermainnya itu adalah Anda harus berkelompok. Anda nggak bisa sendiri. Kalau main tapak tadi itu kan Anda sendiri gitu ya. Maksudnya sendiri adalah Anda berjuang sendiri dalam tanda petik mengalahkan teman-teman Anda secara sendiri-sendiri gitu loh. Walaupun yang main berlima tapi sendiri-sendiri. Main banteng, Ini, Bu, Bu. main banteng. Main banteng. Main orang kaya orang miskin, Bu. Orang kaya orang miskin. Main banteng itu mungkin lebih kurangnya mirip dengan gobak sodor, mirip dengan main galah, mirip ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Ada yang pernah main patok lele enggak? Enggak ada pakai ikan lele sama sekali, tapi namanya patok lele. Kayak gimana Bu? Oke. Patok lele. Enggak ada ikan sama sekali dilibatkan, justru cuman tiang aja, bukan tiang ya, kayak stick gitu deh. Bukan steak ya, stick. Saya ambil dulu gambarnya. Ini mainnya seru. Nah, jadi kita punya dua, satu panjangnya kira-kira segini, satunya lagi segini. Oke. Jadi ada lubang, kalau Anda perhatikan di sini ini ada lubang. Jadi yang pendek ditaruh di sini, lalu ini dilempar. Oh, ini namanya pati lele, ada yang bilang namanya pati lele. Kalau di saya namanya patok lele. Tidak ada ikan lele sama sekali. Kalau misalnya kita nggak punya tanah seperti ini, maka bisa dibikin dua batu begini nih, atau begini. Oke. Atau ada yang permainan seperti ini. Ini teman-teman perhatikan yang naik galah begini. Egrang ya, namanya egrang ya. Ada yang pernah main begini waktu kecil? Main egrang? Nih, seperti ini ada? Nggak ada. Kasihan ya. Oke, ada yang pernah bermain bola kasti? Tahu? Permainan kasti itu ada beberapa, teman-teman. Yang saya tahu aja itu ada dua. Satunya kasti Jawa, satunya lagi kasti Rounders. Kasti Jawa. Berarti main kayak baseball gitu. Ya. Semacam olahraga baseball. Kalau kasti Rounders itu seperti football ataupun softball. Mirip memang. Tapi kalau kasti Jawa jauh dari itu. Saya share screen ya. Mudah-mudahan kelihatan yang ini. Yang ada batu disusun. Kemudian ini ada bola. Kitanya harus kita tuh kayak nyusun dulu batu dari kecil sampai gede, Be. Enggak harus, bukannya harus nyusun duluan. Ya duluan sih pemenangnya nanti berdasarkan itu. Tapi permainan pun dimulai dari ini sudah berdiri. Ya, tahu. Tuh. Nah, kalau permainan ini
Nanti silakan teman-teman cari sendiri ya permainannya kayak apa. Jadi dengerin aja ngawang-ngawang ceritanya Bu Erika kepada Anda sekarang gitu ya. Jadi intinya dalam permainan ini kita harus berlari. Kita harus kerjasama supaya pada saat anggota tim kita menyusun batu, dia tidak terkena lemparan bola. Harus kerjasama. Lalu pada saat permainan dimulai pun kita harus akurat untuk mengarahkan bola ke batu yang tersusun. Dia biasanya pada gaya semua tuh para bocil ya kalau main pasti Jawa. Begini dulu. Kena nih. Set. Gitu. Gaya aja, padahal enggak kena juga. Terus di situ juga ada permainan tersebut juga ada selain kerjasama itu juga ada kreativitas karena tidak semua permainan ini kemudian menggunakan bola tenis seperti yang ada di gambar. Ini kan ada bola tenis ya. Tar, belum kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, nah ini kan ada bola tenis ya. Seringkali saat kita mau main, bola tenisnya nggak ada. Terus gimana dong, Bu? Kan kudu pakai bola. Ya iya, akhirnya apa yang dilakukan? Berkreasi membentuk bola abal-abal. Jadi akan mencari kerikil ataupun kelereng 3 butir. Kerikilnya itu paling segini ya, sejempol. Segini lah. Segini gitu ya. Nah, kelihatan nggak sih? Aduh, nggak kelihatan. Nah, segini. 3 biji. Kemudian dibungkus pakai kertas. Digulung-gulung pakai kertas sampai bulat. Kemudian dibungkus plastik. Dibulet-buletin lagi. Lalu diikat pakai karet. Bungkus lagi pakai kertas. Bungkus lagi pakai plastik, diikat lagi sampai nanti ukurannya kira-kira seukuran bola tenis, kira-kira segini. Jadi permainan-permainan tadi itu turut membentuk sifat karakteristik dari si bocil. Baik permainan bersama orang tua maupun permainan bersama teman-teman. Itu ngefek. Tapi yang akan kita bahas di sini lebih terutama adalah pada interaksi dengan orang tua dengan orang yang lebih tua memiliki efek terhadap bagaimana si anak itu nanti pada saat dewasa berhubungannya dia dengan orang lain seperti apa. Akan memiliki pengaruh pada dirinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Adakah pertanyaan? Saya nggak ada. Oke, baik. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ketika di awal-awal kehidupannya, si anak itu biasanya ngintil sama orang tua. Anda kayaknya baru ngelewatin masa remaja ya. Di masa masih kecil kita semua, bukan cuma Anda, saya dulu juga begitu pastinya. Kalau orang tua pergi, kayaknya kita juga pengen pergi. Bahkan untuk kondisi yang agak di usia yang lebih muda, bahkan ibunya pergi ke toilet pun dia harus ikut. Perhatikan, Anda boleh perhatikan mau anak tetangga kek, mau sepupu Anda kek, perhatikan. Mau ponakan Anda kek. Bahkan ibunya mau ke belakang aja dia kudu harus ikut karena dia merasa dia tidak ingin ditinggalkan. Kalau orang dewasa yang biasanya ada di dekat dia berlalu dari dirinya, dia merasa dia ditinggalkan dan dia tidak bisa apa-apa. Anda bisa cari banyak sekali meme tentang itu. Bahwasanya anak sangat tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya cuma mau ke toilet doang, dia kudu ikut.
Gitu. Nah, hal seperti ini akan berkurang ketika, saya lihat bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kekurang mandirian dari si anak kecil ini nanti akan mulai berkurang ketika si anaknya memasuki usia remaja. Relasi antara orang tua dengan anak remajanya bahkan tidak jarang menimbulkan masalah. Karena si anak ini merasa kalau dia bukan anak kecil lagi. Sementara orang tua menganggap si anaknya ini masih anak kecil. Mohon maaf kalau saya bilang ya, nanti Anda boleh, mungkin nanti saat Anda jadi orang tua kali ya. Kalau saya udah pernah ngobrol dengan ayah saya dulu banget. Buat orang tua, sampai kapanpun si anaknya itu tetap anak. Meskipun beliau berusaha, ayah atau ibu tuh sebenarnya udah nganggap kamu dewasa, padahal menurut mereka dalam hati kecilnya kamu adalah tetap anaknya aja. Yang harus dilindungi, harus ini, harus itu, harus nurut, harus ini, harus itu. Sampai kapanpun. Nah, ketika remaja, ini kan gejolaknya wow banget nih. Anda baru selesai, baru ngelewatin ini kan? Baru kelar kan remajanya? Remajanya baru kelar. Gimana? Bener gejolaknya wow banget? Mungkin nggak pakai banget, tapi adalah perbedaannya gitu ya. Di mana di rentang usia ini remaja lebih cenderung untuk lebih mendengarkan apa kata teman-temannya daripada apa kata orang tuanya. Karena merasa saya ini udah gede, nggak perlu ditatah titi lagi sama orang tua. Sayangnya,
remaja ini sebagian besar, saya nggak bilang semua, mereka mengikuti apa kata temannya meskipun itu untuk hal-hal yang diistilahkan dalam psikologi sebagai tingkah laku berisiko. Misal, hubungan seksual pranikah, menggunakan obat-obatan, mulai merokok, itu beberapa hal yang cukup menjadi perhatian di dunia, mau di Indonesia, mau di luar negeri, negara barat sana, lebih kurang sama. Meskipun mereka menganut yang namanya hidup bebas gitu ya, terserah. Mereka juga tidak peduli hubungan seksual pranikah, tetapi ada yang namanya mereka mengatakan perilaku seks beresiko. Seperti itu. Sementara di Indonesia perilaku seks pranikah aja tidak diizinkan karena itu dianggap sama dengan zina. Dalam Islam itu tidak diizinkan, dilarang keras, bahkan mendekati aja nggak boleh. Ya, jadi untuk hal-hal seperti ini remaja malah cenderung mencari tahu pada teman-temannya yang sebenarnya sama-sama nggak ngerti, tapi sok ngerti. Itu yang terjadi. Makanya teman-teman nanti bisa lihat kok beberapa jurnal yang berkaitan dengan perilaku beresiko pada remaja. Nah, meski anak-anak yang sudah mencapai usia pubertas ini kadang-kadang membuat orang tuanya menjadi lebih sibuk dalam tanda petik ya, lebih sibuk dalam tanda petik karena anaknya ini entah misalnya bisa saja menjadi lebih gampang marah atau mungkin dia ngelawan, nggak mau dengar omongan orang tuanya, suka nyari perhatian lebih gitu ya dengan cara nyakitin adiknya sampai adiknya teriak gitu ya, kemudian adiknya nangis, dia malah makin bahagia gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, meski gejolak seperti itu dialami oleh anak di saat usianya memasuki usia pubertas, tidak berarti dia mengurangi rasa menghormati atau rasa menghargai pada orang tuanya. Enggak, rasa menghormati dan menghargai itu tetap ada. Dia cuma mengurangi interaksinya dibandingkan dengan pada saat dia masih kecil atau usia sebelum memasuki puber. Mereka hanya tidak terlalu tergantung pada orang tuanya. Lebih kurang seperti itu. Lalu, nah kita lanjut ke hubungan antara kakak dan adik. Riset panjang di Amerika menunjukkan bahwa kakak adik itu hubungannya itu tadi di awal Berika udah bilang dinamis ya. Jadi pengantar dinamis itu kayak gini. Waktu kecil mereka dekat, begitu remaja ataupun dewasa awal mereka mulai jauh karena masing-masing punya kliknya sendiri, punya gengnya sendiri, punya hobi masing-masing gitu ya. Yang satu suka musik, yang satunya suka teater gitu misalkan, yang satu suka olahraga, yang satunya lebih suka bernyanyi misalnya. Jadi mereka sudah punya kelompok atau klik-klik sendiri. Makanya mereka mulai menjauh. Apalagi ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Di mana saat itu mereka sudah mulai memikirkan tentang pekerjaan. Mereka mulai sibuk dengan karir, nggak lama habis itu mereka memikirkan perkawinan, kemudian mereka punya anak, membesarkan anak, bla bla bla. Mereka mulai menjauh. Tapi ketika semakin mendekati usia seperti saya misalkan gitu ya, usia jelita jelang 50 tahun, itu biasanya mereka akan kembali dekat. Jadi kondisi sekarang bisa saja Rizka ataupun Vina Octavia ataupun Safa Absari ataupun Hasna Sirli ini lagi nggak terlalu dekat dengan siblingsnya, dengan kakak ataupun dengan adiknya. Tapi nanti ketika usianya sudah se-Erika sekarang, Anda bisa kembali dekat dengan saudara kandung Anda.
Selma mana Selma? Hadir, Bu. Oh iya. Kayaknya saya bukan cuma buat Selma, buat semua on cam. Jadi berkait dengan apa yang barusan Berika sampaikan, terkait hubungan antara kakak dan adik, nanti Anda bisa untuk membuktikan gitu ya. Coba ditanya orang-orang terdekat Anda, atau apakah itu om tante, ayah ibu Anda, atau kakek nenek Anda, terserah Anda boleh tanya gitu ya. Seperti apa hubungan mereka dulu, dinamikanya seperti apa. Apakah seperti yang Bu Erika sampaikan tadi, bahwa saat kecil dekat, begitu masuk usia remaja sampai menjelang lansia, menjelang separuh baya gitu ya, mereka agak jauh karena sibuk dengan aktivitas masing-masing. Nanti begitu mendekati usia paruh baya, mereka akan kembali dekat. Silakan ditanya. Bentuk hubungan kakak antar si kakak dan si adik dengan hubungan anak dengan orang tua itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena di dalamnya tadi seperti Bu Eka sudah bilang, ada kombinasi sayang, benci, sama kompetisi. Bahkan ada yang lebih ekstrim gitu ya. Mungkin kasih sayangnya udah nggak ada, yang ada itu adalah benci dan persaingan aja. Ada yang begitu. Saya pernah menemukan yang seperti itu. Jadi hari-hari yang dialami oleh si adik itu adalah agresi terus-terusan dari kakaknya. Ada yang begitu. Agresinya udah parah kalau kata saya sih. Parah banget kalau kata saya. Lanjut. Bagaimana cara kita menciptakan hubungan kasih sayang kakak adik yang awet sampai mereka dewasa nanti? Artinya, kalaupun misalnya pada saat puber itu mereka tidak terlalu dekat, ya nggak apa-apa, tapi yang penting mereka masih memiliki rasa kasih sayang tadi. Gimana caranya? Caranya adalah setiap anak memiliki hubungan yang hangat dengan masing-masing orang tua. Ya dengan ibu, ya dengan ayah. Mereka harus memiliki hubungan yang hangat. Satu lagi yang juga ikut berperan adalah bagaimana orang tua mempersepsikan pernikahannya. Ada pasangan orang tua yang mempersepsikan pernikahannya itu secara negatif. Misalnya seperti apa? Ini tidak berarti saya sentimen gender ya, dan mengatakan kalau perempuan yang berada di posisi ini, laki-laki enggak, saya nggak mau bilang begitu. Tapi memang riset tentang laki-laki yang berkaitan dengan hal ini tuh enggak banyak. Pada umumnya yang terjadi itu adalah laki-laki, perempuan mempersepsikan atau membentuk keluarga itu secara lebih negatif dibandingin dengan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan saat memasuki jenjang perkawinan, pada umumnya di Indonesia mereka menjadi sangat tertekan. Ada banyak sekali values dan norm yang harus mereka ikuti. Harus di rumah aja, misal, atau urusan domestik adalah urusan perempuan. Seolah-olah laki-laki nggak punya tanggung jawab urusan itu. Sebagian masyarakat Indonesia, mungkin sebagian besar masih menganggap demikian. Sehingga semua pekerjaan, bukan semua, banyak pekerjaan itu dihandle oleh ibu.
udahlah hamil 9 bulan 10 hari, udahlah meregang nyawa melahirkan anak, udahlah begadang pada saat anaknya masih bayi, udahlah ini itu, PMS, uang jajan dari suami tidak ada, yang dikasih suami cuman uang dapur, padahal istri juga butuh jajan. Nah, yang kayak gini nih yang membuat istri bisa mempersepsikan perkawinan itu secara negatif. Kalau si istri mempersepsikan itu secara negatif, maka ini akan sulit terwujud. Hubungan kasih sayang kakak adik akan sulit terwujud. Karena apa? Salah satu hal yang mempengaruhi adalah persepsi orang tua, persepsi positif orang tua terhadap perkawinannya. Bu Erika nggak bilang kalau yang kayak gini tuh nggak ada di Indonesia. Enggak, Bu Erika nggak bilang gitu. Pasti ada. Orang tua mempersepsikan pernikahannya secara positif, lalu hubungan setiap anak dengan setiap orang tua itu sama-sama hangat semuanya. Maka hubungan kasih sayang kakak adik akan tercipta. Bu Erika nggak bilang kalau tidak ada di Indonesia. Ada. Namun riset di Amerika menunjukkan dua hal itu berpengaruh. Misalnya ada yang bilang begini, mau berita, mungkin di kalangan bilang gini, Bu, saya sama kakak saya fine-fine aja tuh Bu, padahal ayah saya dulu selingkuh, udah keluar dari rumah, bla 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 bla. Kan mereka nggak bilang Bu, faktor pendukungnya hanya dua itu, nggak begitu. Justru karena bapaknya misalkan sudah tidak ada, artinya ibunya menjadi single mom, single parents gitu ya, justru anak-anaknya makin berusaha supaya menjaga ibunya. Jadi Bu Erika nggak bilang itu hanya itulah dua hal yang berpengaruh, enggak, ada hal lain. Ya bisa saja apapun itu gitu, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Ingat Bu Erika nggak bilang itu hanya itulah yang menjadi faktor pemicunya. Tidak, nggak begitu ya. Oke, kita lanjut. Hubungan kakak adik menjadi penting untuk dipelajari karena efek positif dan negatif yang diasosiasikan pada hubungan dengan kakak atau adik mungkin akan muncul secara berulang saat berhubungan dan berinteraksi dengan teman. Kenapa ini menjadi penting untuk diteliti? Karena bagaimana pola hubungan atau interaksi antara kakak dan adik, afeksi yang ditimbulkan pada saat kakak dan adik berinteraksi itu bisa terwujud juga pada saat si anak ini berinteraksi dengan orang lain. Baik itu temannya maupun pasangan hidupnya. Jadi pola interaksinya dia dengan saudara-saudaranya itu juga akan muncul pada saat dia berinteraksi dengan orang lain, misalnya teman, bahkan pasangan hidup. Jadi pola perilaku yang dia tampilkan nanti akan sama, cenderung sama, diasosiasikan sama. Nah, kita lanjut. Kakak adik paling mungkin akan dekat jika mereka dapat berbagi kesamaan sikap, kesamaan hobi, saling bela, mengalami pertemanan, dan saling menolong untuk mengatasi kesulitan. Mereka paling mungkin akan dekat jika mereka itu bisa berbagi sikap yang sama, hobi yang sama, suka saling bela, mengalami pertemanan, saling menolong untuk mengatasi kesulitan. Poin yang di tengah tadi Bu Erika udah singgung. Awalnya deket banget, nanti pada saat
mulai remaja sampai menjelang lansia itu akan mulai agak menjauh. Nanti setelah masuk usia paruh baya, nanti akan balik kembali dekat lagi. Bahkan kadang-kadang mereka akan semakin saling tergantung. Akan merasakan saling ketergantungan. Dan dampaknya nanti pada saat salah satunya berpulang, maka yang masih ada itu akan mengalami sama sekali tidak pernah membangun kedekatan dalam derajat apapun. Artinya ya lu lebih lanjut lagi, separuhnya lagi itu adalah secara aktif tidak menyukai baik kakak ataupun adiknya. Tidak menyukai di sini bisa kita asumsikan sebagai benci. Jadi kalau teman-teman ada yang dengar itu kalau ada kakak yang jorokin adiknya sampai mati ya antara lain karena itu. Dia memang nggak suka sama adiknya. Meskipun ini yang berlaku di psikologi memang ada pembahasan tentang ini ya. Anak tengah itu biasanya irian banget sama kakak dan sama adiknya. Apalagi kalau anaknya cuma 3. Apalagi kalau dia bersaudara cuma 3 orang. Yang paling kasihan tuh anak tengah. Saya juga anak tengah, tapi kan kakak saya 3, adik saya 3. Bukan 1. Jadi emang banyak banget kan? Ya itulah, orang tua zaman dulu begitu, anaknya banyak. Tuh. Nah, anak tengah, Anda pernah dengar nggak sih bahwasanya anak tengah itu ada ibaratnya apa ya? Ada beda lah dia intinya begitu ya. Intinya dia beda dengan kakak dan adiknya. Karena kalau untuk diserahin tanggung jawab dia masih punya kakak. Kalau untuk dimanja-manjain dia sudah punya adik. Jadi dia berada di tengah. Kalau dalam psikologi diistilahkan begini, ibaratnya kue lapis. Anda punya kue lapis, tahu ya kue lapis ya? Yang paling akhir kena gigit yang mana? Yang di tengah kan? Bener nggak? Anda nggak lepasin lapisannya satu-satu. Sekarang kita ambil ini kue lapisnya adalah lapis legit. Jadi lapisannya tipis-tipis banget. Nggak mungkin dioprek satu-satu. Yang paling akhir kena gigitan bagian kue lapis legit yang mana? Di tengah apa di pinggir? Tengah, Bu. Tengah ya. Nah, begitulah anak tengah. Diserahin tanggung jawab itu nanti belakangan ketika kakak sulung udah nggak ada, atau mendapatkan kasih sayang dimanja-manja itu juga terakhir. Karena apa? Dia masih punya adik. Biasanya si adik yang lebih dimanjain. Yang paling tidak mandiri di dalam keluarga itu kan biasanya yang adik. Apa-apa dibantuin, apa-apa diingetin. Gitu. Jadi begitulah sebagai anak tengah. Oke. Jadi kalau dikatakan 20% kakak adik yang sudah dewasa tidak pernah membangun kedekatan dalam derajat apapun, separuh dari mereka tidak peduli dengan kakak adiknya, separuhnya lagi malah secara aktif memang tidak menyukai kakak atau adiknya. Nanti Anda boleh googling, boleh cari di YouTube juga tentang bagaimana respon si anak kedua ketika adiknya sebagai anak ketiga itu lahir. Anda boleh cari kok. Lucu-lucu. Gitu. Oke, baik. Sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Saya ceramah terus dari tadi. Ada?
Kalau tidak ada, maka Bu Erika akan lanjutkan. Sebentar. Oke. Baik, sekarang Bu Erika mau cek Siti Rasya Adika Putri ada? Ada Bu. Oke. Siti Rasya Adika Putri, tolong ceritakan tentang jurnal, salah satu dari jurnal yang Anda baca. Jurnal yang waktu itu ya Bu. Iya, Oh, bentar. terserah mau yang mana, yang pertama boleh, yang kedua boleh, satu aja. Silakan. Ya, Diceritain atau kayak disebutin variabel yang kawan-kawan? iya. Diceritain. Jurnal yang saya baca itu judulnya adalah ini, ditulis oleh si Anu. Jadi si peneliti itu meneliti ini karena bla bla bla. Oh iya Bu. Silakan, Ya, Siti cerita, Bu. Rasya. Jangan membaca ya. Anda boleh melihat dari apa yang Anda kumpulkan, tapi jangan membaca. Jadi resum jurnal waktu itu saya bikin itu judulnya tentang bully dan kesehatan mental dan perilaku bunuh diri di antara anak-anak berusia 14 hingga 15 tahun dalam sampel yang mewakili anak-anak di Australia. Terus tujuan penulis melakukan penelitian tersebut itu untuk memberikan kita itu perkiraan, memberikan kita tujuan penelitian. Jadi alasan penulis melakukan penelitian tersebut itu untuk memberikan kita perkiraan yang berbasis populasi tentang hubungan antara intimidasi dan hasil kesehatan mental yang merugikan dan bunuh diri di kalangan remaja Australia. Terus
variabel itu ada 2 variabelnya juga ya, Bu. Variabel yang digunakan di sini itu ada variabel dalam bentuk paparan pengalaman bullying mereka dan ada variabel hasil. Salah. Oke. Judulmu apa tadi? Variabelmu salah. Yang kamu sebutkan salah. Oke. Judulnya apa? Hah? Bully dan kesehatan mental dan perilaku bunuh diri di antara anak-anak berusia 14. Bully, kesehatan mental, perilaku bunuh diri. Itu variabelnya. Tadi kamu bilang juga ada intimidasi. Ya, Bu. Nah, lebih kurang jadinya itu yang menjadi, bukan yang tadi kamu sebutin. Salah ya. Lanjut. Prosedur penelitiannya gimana? Metode penelitiannya apa? Prosedurnya bagaimana? Metode penelitiannya, peneliti menggunakan data gelombang 6 dari kohort LSAC Kita udah bilang jangan membaca. Lihat boleh, jangan dibaca. Kita nggak ngerti kalimatmu nanti. Jadi pengumpulan datanya itu dimulai pas tahun 2004 dengan Prosedur. Itu prosedur penelitian namanya. itu prosedur, Ya. bukan masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Kuantitatif itu ada eksperimen, ada survei. Yang mana? Berarti yang metode dulu. Metode penelitiannya itu peneliti menggunakan data gelombang 6 dari kohort LSAC NDN, sebuah studi longitudinal yang mewakili anak-anak Australia itu secara nasional. Terus pengumpulan datanya itu dimulai pada tahun 2004 dengan kohort 5.107 anak dengan usianya 3 sampai 9 itu kohort B, dan 4.963 itu anak usia 4 tahun 3 bulan hingga 5 tahun 7 bulan. Itu diapain anak-anaknya? Itu ini Bu, diambil datanya. Ya, diambil datanya, lalu mereka diperlakukan seperti apa? Diapain merekanya? Benar, diambil datanya karena mereka adalah sampelnya. Benar. Tapi mereka diapain untuk bisa beroleh datanya? Benar? Iya Bu. Mereka isi questionnaire. Jadi analisis ini itu difokuskan pada kohort G yang usia 14 tahun. Informan peneliti itu termasuk anak, orang tua, wali, Jadi dan respondennya itu bukan cuma murid. Ya, betul. Oke, terus mereka disuruh ngisi. Oke, berarti mereka menggunakan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang survei, bukan eksperimen. Lanjut. Metode pengumpulan data itu kuesioner yang diisi sendiri, lalu wawancara tatap muka dan wawancara dengan bantuan komputer. Terus anak juga diambil secara acak dari 311 kode pos yang diketik secara acak di gelombang 1. Terus juga sampai di situ, kemudian hanya apa katanya? Hasilnya itu remaja yang terlibat dalam intimidasi telah secara signifikan meningkatkan skor kekuatan dan depresi dan skor. Artinya apa? Semakin tinggi angka apa, maka akan semakin mungkin bagi anak untuk melakukan intimidasi. Nah, itu apa? Kamu barusan
membaca itu namanya Neng. Kita bilang boleh lihat tapi nggak boleh baca. Tidak boleh membaca. Karena yang kamu bacain itu translatan. Translatannya itu tidak dengan bahasa yang mudah dimengerti. Coba diulang. Bentar, Bu. Diulang ya, Bu. Iya, silakan. Remaja yang terlibat dalam intimidasi, mereka itu secara signifikan meningkatkan skor kekuatan dan kesulitan, depresi, dan skor kecemasan di semua peran dan jenis intimidasi. Nah, dalam hal Stop. Jadi, intimidasi mempengaruhi apa? Barusan kamu baca apa? Siswa yang terlibat intimidasi secara signifikan telah meningkatkan skor kekuatan dan kesulitan, depresi, dan skor kecemasan di semua peran dan jenis intimidasi. Oke. Kamu nggak menyertakan jurnal aksi, jadi Bu Erika nggak bisa menjelaskan isi jurnalmu jadinya. Jadi, apakah intimidasi yang menyebabkan tingkah laku yang tadi kamu sebutkan, atau tingkah laku tadi yang bererot ada 3 atau 4 itu yang menyebabkan tingkah laku intimidasi, stres atau apa gitu. Coba diulang lagi Siti Rasya. Remaja yang terlibat dalam intimidasi secara signifikan telah meningkatkan skor kekuatan dan kesulitan, depresi, dan skor kecemasan di semua peranan dan jenis intimidasi. Kekuatan dan kesulitan itu apa artinya? Maksudnya apa itu Siti Rasya? Saya juga bingung yang skor kekuatan dan kesulitan. Nah iya, karena kamu menggunakan mesin untuk mentranslate, makanya kamu bingung. Bukannya dibaca dengan baik, makanya bingung. Coba kalau dibaca dengan baik, dipahami dengan baik. Kan Rika udah bilang dari awal, baca dan pahami, tulis ulang dan kata-kata sendiri, hasil bacaan jurnalmu. Gitu. Kalau translate begitu jadinya. Oke, lanjut ke Safa Sadika. Silakan Safa. Baik, Bu, sebentar. Terima kasih Tasya. Iya, Sudah berkenan untuk menjadi pecah telurnya yang duluan presentasi. Silakan Safa. Ya, silakan. Jadi jurnal yang saya ambil ini berjudul Bullied Student and Their Self-Esteem. Jadi jurnal itu menjelaskan mengenai pengaruh dari tindakan bully terhadap self-esteem si korban dan juga si pelaku. Nah, kalau dari jurnal ini tuh menurut si peneliti, bullying itu merupakan maaf kalau penjelasannya dijelaskan juga atau nggak usah? Terserah menggunakan bahasamu sendiri. Makanya mereka bilang boleh baca lagi, tapi tidak membacakan. Silakan. Baik. Jadi bullying itu merupakan perlakuan kasar terhadap siswa yang cenderung lebih lemah yang dilakukan oleh siswa yang lebih kuat. Itu menurut si peneliti. Nah, yang dimana menurut si peneliti juga hal tersebut dapat mempengaruhi self-esteem si korban dan Itu juga bukan kata si peneliti, itu kata teori. Lanjut. kata menurut teori. Terus habis itu
Sebentar saya tentukan. Padahal ini jauh loh. Kalau misalnya sekolah, aku tidak apa-apa, deket, gampang ngerti. Nah ini kan jauh, nggak bisa nyari juga. Maaf, lanjut. Terus habis itu dari jurnal ini ada 2 teori yang didorong, yaitu teori dari Alexis de Tocqueville dan juga Hermann Schoch pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pemicu untuk melakukan bullying itu adalah karena kecemburuan atau jealousy. Teori lain juga diambil, yaitu berjudul personality theory yang dicetuskan dari William James pada tahun 1990 yang menyatakan bagaimana masuk memandang self-image mereka. Jadi anak-anak yang melakukan tindakan bullying itu dipengaruhi oleh bagaimana mereka melihat self-image mereka. Misalnya, itu yang bisa mereka contoh. Jadi penelitiannya apa aja tuh? Variabel penelitiannya itu jadi variabel itu pengaruh self-esteem itu bukan variabel. Self-esteem bisa variabel, bully variabel, lagi self-esteem, bully, terus yang mirip dengan itu apa? Kecemburuan. Ya, betul, bagus. Apalagi self-image tadi bilang. Ya. Jadi teman-teman, variabel itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Konsep yang kita lain sehingga dia diukur. Kalau ini jadi kita nggak sah, karena dia dilakukan. Dan seperti apa dia dilakukan. Sekarang ini bisa diukur nggak sah. Ada ini dan ada. Begitu juga self-image, begitu juga jealousy, cemburuan. Bisa diukur. Jadi 2 kali kan, ini kecepatan saya 2 kali kan. Kamu mau membahas tentang tahu self-image, self-esteem. Berarti dia apa? Jealousy terhadap bully. Iya begitu. Itu enggak sebenarnya. Iya. Oke. Jadi kalau bully-nya menjadi istilahnya kalau dari PBB-nya. Jadi ada hal yang mengakhiri sehingga terjadilah perilaku bully. Gitu ya. Iya. Hasilnya apa? Katanya berpengaruh atau tidak? Menurut penelitiannya, jadi kan metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan survei deskriptif yang itu mengetahui hubungan antara tingkat persepsi bullying dengan tingkat self-esteem siswa. Nah, si metode itu menggunakan metode bukan yang berpengaruh ya. Oh iya. Oke, silakan. Mereka mau memastikan. Jadi dia tidak tahu tapi gimana gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian peneliti menggunakan metode checklist. Ada responden di siswa sekolah Jabodetabek. Nah, terus responden diminta untuk memberi tanda jawab pada bagian yang kosong yang disediakan sesuai dengan apa yang tertulis di atas setiap item yang paling menggambarkan pendapat mereka. Questionnaire. Kemudian pilihannya terdapat selalu kata-kata dan tidak pernah. Responden diberikan waktu minimal 10 menit untuk menjawab questionnaire supaya diberikan. Nah, hasilnya disebutkan bahwa 0,5% responden menjawab bahwa self-esteem mereka terpengaruh kali dibully. 0,5%. Kalau begitu, nanti waktu kita bahas tentang agresi, kamu jelasin lagi ya, karena memang agresi itu sangat berhubungan, sangat berkaitan dengan yang namanya self-esteem. Kita nggak bisa menjelaskan apakah self-esteem menyebabkan bully atau bully menyebabkan self-esteem. Sejauh ini sebenarnya teori mengatakan kalau itu berhubungan. Jadi orang yang melakukan bully biasanya self-esteemnya bermasalah. Tapi apakah karena self-esteemnya makanya dia bully?
Atau dengan begitu dia meningkatkan self-esteem-nya. Gitu ya, dan kamu ikut ingat lagi bagian ini ya. Kamu tanggung jawab kalau dari kamu yang ngingetin. Ya, itu. Awas kalau enggak ya, disetrap loh. Bercanda. Jangan dianggap serius. Oke, kemudian lanjutkan. Terus? Kemudian 45% responden menjawab bahwa mereka cukup terpengaruh ketika dibully, sedangkan 54,5% tidak terpengaruh sama sekali. Jadi di sini bisa dilihat lanjut. hasil tingkat yang persentase paling tinggi itu ada di tidak terpengaruh sama sekali, 54,5%. Karena ada 54,5% dan 45,5% responden menjawab bahwa mereka terpengaruh dan tidak terpengaruh. Oleh karena itu setiap kali siswa dibully di sekolah, self-esteem mereka tidak terpengaruh sama sekali. Data menunjukkan bahwa rendahnya self-esteem siswa SMA tidak tergantung pada bullying. Tidak ada hubungan positif antara intimidasi yang dirasakan saat berbully dengan self-esteem siswa. Berdasarkan temuan, bullying berarti bukanlah penyebab rendahnya self-esteem siswa SMA. Soalnya ada juga siswa SMA yang self-esteem itu tidak terpengaruhi. Oke. Ini risetnya di mana? Untuk hasil di SMA Nasional Jagobiau, Bu. Di mana tuh? Kalau di sini sih nggak disebutin, Bu, spesifik. Maksudnya sekolahnya ada di mana gitu. Kalau di Indonesia, luar negeri, apa di mana? Kayaknya di luar negeri deh, Bu. Bisa jadi kayak di Vietnam atau di Filipina gitu, Bu. Terus? Ya, Bu. Jadi kesimpulannya, self-esteem itu sangat penting. Menurut jurnal ini, self-esteem itu sangat penting untuk membangun kepercayaan diri sendiri pada siswa. Sementara itu, bullying masih sangat marak terjadi di sekolah. Namun berdasarkan pada penelitian, pelaku bullying tidak mempengaruhi self-esteem siswa di SMA Nasional Jagobiau. Oke, terima kasih Safa Sabita. Kita mau lanjut ke Rahul Ahmad. Rahul Ahmad, silakan. Dia tidur. Ya wes, berarti nilainya nggak ada ya. Erika lanjut ke Salwa Abdul Aziz. Silakan Salwa. Ya, sebentar. Ya, lanjut. Salwa udah sembuh kan? Udah mendingan, Bu. Alhamdulillah. Bisa presentasi sekarang? Insya Allah bisa. Oke, sip. Lanjutkan. Tapi saya bahasnya tentang sama Safa Sabita self-esteem nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, yang penting penelitiannya beda. Oke, Bu. Ayo, silakan. Jurnal saya itu mengenai tentang hubungannya self-esteem dengan anxiety ataupun depresi. Atau dan. Dan. Oke, lanjut. Variabelnya apa aja tuh, Salwa? Variabelnya ada self-esteem, anxiety, ya bagus, depression, ya, sama suicide.
bunuh diri. Oh, ada suicide-nya juga. Ya, Oke, ada suicide-nya. lanjut. Oke. Nah, partisipan di sini itu sekolah menengah di Vietnam. Oke. Lanjut. Itu presentasi self-esteem dari murid-murid di sekolah itu. Oke, masa cuma itu? Sama mengetahui pengaruh pendidikan ke depresi, stres, bahkan bunuh diri. Enggak dong. Tadi judulnya apa? Pengaruh apa tadi? Tadi judulnya apa? Pengaruh self-esteem terhadap? Anxiety, depresi, dan bunuh diri. Berarti dia menggunakan pengaruh apa hubungan? Hubungan. Berarti tujuannya, ini perhatikan ya teman-teman ya. Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara self-esteem dengan anxiety, apalagi tadi? Depresi dan suicide. Iya. Nah, itu tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitian itu adalah menjawab apa yang ditanyakan dalam pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu biasanya akan menjadi judul. Gampang toh? Iya, Bu. Oke, lanjutkan Salwa. Jumlah partisipannya ada sekitar 1.149 siswa. Oke, terus menggunakan metode penelitian apa? Kuali apa kuanti? Kuali. Kamu yakin? Di sini cuma ditulis pakai metodenya itu ngisi kuesioner gitu, Bu. Nah, kalau ngisi kuesioner berarti kuanti. Maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kamu baru semester 3 kok. Lanjut. Semester 3 kan ini? Iya, semester 3. Iya. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi di penelitian itu semua siswa dikasih pertanyaan dan mereka harus ngisi tentang kalau misalnya mereka lagi di situasi tersebut, mereka rasa percaya dirinya bagaimana, terus tapi di sini nggak dikasih tahu, Bu, kalau misalnya situasi yang dimaksud itu situasi kayak gimana. Misalnya, maksudnya gimana? Jadi nggak dikasih tahu kalau isi kuesionernya itu apa aja. Oh ya, memang biasanya penelitian nggak ngasih tahu. Lanjut, terus? Maaf Berika, off cam sebentar. Lanjut, terus? Teori yang dipakai di sini itu menggunakan data demografi. Menggunakan data demografi. Teorinya? Kalau teori berarti dia menggunakan teori self-esteem, teori apalagi anxiety, teori bunuh diri, mestinya itu dong. Di sini disambung pakai ngitung-ngitung gitu, Bu, teorinya. Nggak mungkin, sayang. Soalnya nyambung sama statistik. Karena Berika nggak beroleh filenya, makanya Berika nggak bisa jelasin. Lanjut. Kan prosedurnya adalah si responden disuruh mengisi benar yang sudah mereka persiapkan. Benar? Oke, hasilnya gimana? Ada pengaruh atau tidak? Ada hubungan atau tidak? Hasilnya sangat berpengaruh, Bu. Oke. Malahan yang self-esteem-nya tetap tinggi dan kuat itu cuma 19,4%. Oke. Pengaruhnya signifikan positif atau signifikan negatif? Signifikan positif. Oke. Apa maknanya signifikan positif itu, Salwa? Maksud dari signifikan positif itu self-esteem benar-benar berpengaruh ke stres, ke depresi, bahkan sampai bunuh diri. Bukan. Kan itu maksudnya. Kalau pengaruhnya positif,
jika yang ini naik, si self esteemnya naik, maka ininya juga naik. Kemungkinan bunuh dirinya naik, berarti hubungannya negatif. Pengaruhnya berarti pengaruhnya negatif. Ketika self esteem naik, maka kemungkinan anxiety-nya turun, maka kemungkinan untuk bunuh dirinya juga turun. Berarti berlawanan ya, Bu? Iya, negatif. Karena katanya positif bukan negatif. Aslinya sih berpengaruh, tapi nggak ditulis negatif atau positifnya. Terus kenapa tadi kamu bilang positif? Kirain Kalau tuh nggak positif. dijelasin. Kirain positif berpengaruh, Bu. bukan teman-teman. Nanti di statistik saya nggak tahu. Teman-teman masih ngambil statistik semester sekarang atau gimana? Ngambil, Bu. Ngambil. Nah, nanti coba tanya sama dosennya. Dosennya siapa? Coba tanya sama beliau. Adio. Pak, apa sih maksudnya pengaruh positif sama pengaruh negatif? Signifikan positif, signifikan negatif itu apa, Pak? Coba ditanya. Baik, Bu. Ini nanti pasti akan dijelasin, Kak. Kalau pengaruhnya positif, berarti kalau ini naik, yang ini naik. Kalau pengaruh negatif, jika ini naik, maka yang lain turun. Gitu. Berarti ini signifikan negatif, Bu. Nah, oke. Nanti coba ditanya lagi sama Pak Dio ya. Ya, Bu. Oke, lanjut Salwa. Kesimpulan dari penelitian ini nunjukin kalau harga diri berkorelasi dengan kecemasan, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Oke, sekarang gini, coba Salwa pikir secara logika. Kalau orang harga dirinya tinggi, kira-kira variabel yang lain juga tinggi atau rendah? Pakai logika. Rendah. Coba diulangi apa aja tadi variabelnya Salwa? Kecemasan, depresi, bunuh diri. Kecemasan, depresi, bunuh diri. Orang yang harga dirinya tinggi, dia akan merasa cemas atau tidak? Tidak. Enggak. Jadi semakin tinggi harga dirinya, semakin turun rasa cemasnya. Karena dia yakin. Iya. Dia yakin dirinya berharga. Iya kan? Jadi bisa dijelaskan dengan logika. Justru kalau hasilnya ternyata signifikan positif, nah itu mengagetkan itu. Membagongkan itu nanti hasilnya. Bagaimana mungkin orang yang harga dirinya tinggi, tapi dia malah memilih untuk bunuh diri? Kan aneh. Gitu. Paham ya semua ya? Iya, Bu. Nah, terima kasih Salwa dan juga teman-teman lain tadi yang sudah dipanggil ya, ada Safa Sabika, ada Salwa, ada Siti Rasya, ya, itu terima kasih. Dalam beberapa pertemuan ke depan ini Berika akan dadakan begini ya, mungkin iya, mungkin enggak. Jadi teman-teman bersiap aja. Dan penjelasan teman-teman jangan membaca yang tertulis. Melihat boleh, lalu disaringkan, menceritakan seperti kayak orang bercerita aja. Jadi jangan pakai membaca. Oke teman-teman? Jelas ya? Baik, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Materi selesai dan kita juga udah melakukan. Kan besok ya? Berangkat absyar ya, Bu? Iya, saya tahu. Berangkat absyarnya jam berapa? Jam 6. Pagi. Oh, oke. Jam 6 kumpul di kampusnya. Nyampe di lokasi kira-kira jam berapa ya? Kurang tahu, Bu. Jam 6 kumpul kampus, setengah 7 baru berangkat ke tempatnya. Tempatnya di mana? Berika kok lupa ya? Udah Nggak dikabarin. tahu. Oh, nggak tahu juga ya. Berika udah dikabarin panitia, tapi di mana ya? Lupa deh. Di Kalian Bogor, nggak boleh tahu di lokasinya? Tajur apa gitu sih? Di Cijeruk, Bu. Hmm. Balai Kosa Mountain Adventure. Oh, Cijeruk. Ini di Bogor. Deket nggak sih dengan Ci-Orange? Oh, salah. Garing. Dah, nggak penting. Ya, selamat ya ikut absyar ya. Aduh, gimana itu besok ya materi? Ya udah kita besok deh. Ya, oke, baik.
teman-teman, mungkin kita e-learning aja, jadi mungkin saya kasih tugas atau apa, tugasnya nanti beda lagi gitu ya, nanti dikumpulinnya baru mungkin pekan depan gitu, jadi teman-teman nggak terlalu terpecah konsentrasi. Oh, yang mungkin menimbulkan rasa sakit hati di teman-teman, Berika minta maaf. Untuk pilihan kata yang nggak enak didengar, Berika nggak ada niat untuk sengaja menularkan kata-kata yang negatif pada teman-teman semua. Ya, jika misalnya ada yang menganggap seperti itu, saya minta maaf karena niatnya nggak begitu. Oke, kita ketemu lagi nanti. Terima kasih, sehat selalu, sukses acara besok. Kembali ke rumahnya juga tetap sehat-sehat saja gitu ya. Siapa tahu besok ada hujan lalu kalian flu gitu kan, kita nggak tahu. Amin-amin gitu ya. Yang penting tetap sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.